Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaga Ramdhani, berkuliah di Politeknik Agroindustri. Di video kali ini saya akan membahas ciri-ciri pisang yang berbiji dan tidak berbiji buahnya. Oke, jadi saya sedang berada di belakang halaman rumah saya. Dan di belakang rumah saya itu banyak tanaman karena ibu saya suka menanam, itu baik dari pisang, kangkung ataupun daun bolet. Namun kali ini saya akan membahas tentang pisang. Perbedaan pisang yang berbiji dan tidak berbiji itu sangat krusial, seperti yang di belakang saya ini. Ini punya tetangga saya pisangnya. Ya, cara membedakannya itu mudah banget dari melihat daunnya. Itu ilmu ini itu yang kerap digunakan oleh mama dan papa saya ya, dan itu terbukti benar. Itu dengan melihat tangkai atau pelepah daun pisangnya itu sedikit warna kekuningan. Ini adalah video pisang yang masih baru ditanam. Baru berapa bulan sih? Udah mau masuk 1 bulan. Saya nggak tanam dari tunas kecil. Dia udah berkembang baru saya tanam. Udah sedikit berkembang baru ditanam. Lihat. Alhamdulillah sehat. Ini tangkai pisang orang, guys. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, ini juga pisang punya tetangga saya. Itu ada 2. Nah, perbedaan dalam pohon pisang itu ada buah yang berbiji dan tidak berbiji. Untuk kategori itu kita bisa membedakannya dengan sangat mudah, yaitu dengan melihat daunnya. Nah, lihat. Daun pada buah pisang yang tidak berbiji, tangkainya itu akan cenderung warna kuning begini. Lebih kuning. Terus pohon pisang nangka juga enggak terlalu besar kayak pohon pisang klutuk. Tuh, pohon pisang klutuk itu besar. Kalau pisang panjang nanti, ini masih berkembang ya. Pisangnya masih berkembang dan belum dewasa. Nah, kalau yang masih baru ditanam itu begini. Ciri-cirinya itu belum kelihatan. Cuman saya ngambil dari tunas sana, dari tunas itu tuh. Nah, bukan saya ngambil anakan itu udah ditebang, punya tetangga saya ada anakannya, itu saya tanam. Saya membantu ibu saya menanamkannya. Enggak terlalu dalam juga ya, cara menanamnya juga mudah, cukup dilubangi aja tanahnya sampai dikuburnya teh sampai menutupi akar. Ini enggak dari tunas kecil tumbuh, udah sedikit besar, sedikit tinggi, baru ditanam di belakang rumah. Nah, yang tadi kan pisang gorengnya itu pisang yang tidak berbiji. Nah, kalau ini pisang klutuk atau pisang batu, berbiji dia, guys. Nah, sudah berbuah beberapa ya. Sudah saya tebang pohonnya. Udah ada 2 berarti. Lihat, kalau pohon pisang batu ini bakalan besar nanti, besarnya itu lebih dari seukuran paha manusia. Lihat, yang ini udah mulai membesar ya. Nah, tidak seperti pisang yang tadi. Di sini tangkai daunnya juga hijau.
Yang tadi walau kecil juga ada kuning-kuningnya sedikit. Perbedaannya itu doang ya. Mudah, cara membedakannya itu mudah. Kayak buah lagi. Tebu merupakan salah satu komoditi perkebunan tanaman semusim penghasil gula. Tebu sebagai bahan baku dalam proses produksi gula yang merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk Indonesia. Tebu berkembang biak secara alami yaitu dengan tunas. Jarak tanam 60 cm merupakan jarak yang paling optimal untuk penanaman tebu di lahan kering alfisol, sedangkan klon PS 864 dinilai paling baik untuk ditanam di lahan kering alfisol. Memanen tebu pada umur minimal 10 bulan dan maksimal 14 bulan sesuai kemasakan tebu. Sekian tugas video dari saya. Annyeonghaseyo. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Maulana dari semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menanam kangkung cabut bagi kalian yang tidak tahu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjut aja ya. Halo sahabat tani, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan sharing cara menanam kangkung cabut. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pertama, kita siapin dulu lahan kosong. Nah, contoh lahan kosongnya seperti ini. Kita siapin dulu lahan kosong seperti ini. Nah, habis itu lalu kita buat lubang untuk disimpan si benih kangkung tersebut. Nah, untuk lubangnya itu jaraknya kisaran dari sekitar 5 cm ya, dari jarak lubang satu ke lubang satu. Nah, untuk kedalamannya itu sama, jadi ukuran lubang itu 5 x 5 cm. Nah, setelah membuat lubang, jadi kita tutup lubang tersebut ya. Di sini sih tadi sudah disiram ya. Kalau sebelumnya itu kita harus ditutup menggunakan. Jika penanaman sudah selesai, langkah berikutnya adalah menutup lubang-lubang tugalan agar benih tidak bergondol semut, atau jika curah hujan sedang tinggi, maka benih kangkung tidak berhamburan keluar lubang tugalan. Menggunakan kayu, jadi memanjang dari sini ke sini ya, memanjang. Nah, setelah itu ketika si bibit kangkung itu kita siram itu, untuk penyiramannya itu setiap pagi dan sore ya teman-teman. Nah, itu baru bisa kita beri pupuk urea. Nah, untuk pengaplikasiannya, pupuk urea tersebut bisa secara cair maupun
langsung ya. Dan ya secara merata, disarankan itu harus kita siram ya, siram merata dari ujung ke ujung, itu harus kena semua. Nah, ini untuk contoh yang umur 3 hari 10 hari ya, 10 hari setelah tanam. Nah, dan setelah kita siram, untuk yang umur 12 hari setelah tanam itu seperti ini ya. Nah, bisa kalian lihat, ini yang umur 12 hari atau 15 hari setelah tanam. Nah, dan untuk pohon kangkung itu tersendiri bisa kita panen di usia 1 bulan setelah tanam atau 30 hari ya, 30 hari setelah tanam. Nah, coba deh. Nah, ini untuk kangkung yang berumur sekitar 1 bulan dan bisa diperkirakan ini sudah bisa untuk dipanen. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan mengenai proses penanaman kangkung tersebut. Mungkin dari video ini ada sedikit ataupun banyak yang saya ucapkan itu mungkin ada salah ya, mohon dimaafkan, dan salam untuk petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capsicum frutescens atau yang biasa kita sebut cabai rawit adalah salah satu jenis tanaman yang buahnya menjulang ke atas. Cabai rawit memiliki ciri-ciri dan berwarna hijau muda, batang tanaman berkayu, dan berukuran kecil, dan buah cabai tumbuh tegak. Cabai bisa dipanen setelah berumur 2,5–3 bulan sesudah disemai, dan pada panen berikutnya bisa dilakukan 1–2 minggu. Tergantung dengan kesuburannya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiana dari Politeknik Agroindustri semester 1 Prodi Teknologi Produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya pohon cabai. Cabai adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana pemanfaatannya. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa untuk makanan. Di balik rasanya yang pedas, ternyata cabai memiliki banyak sekali kandungan nutrisi yang sangat baik bagi tubuh. Kandungan nutrisi cabai: kalori, natrium, kalium, karbohidrat, serat, protein, kalsium, magnesium, zat besi, vitamin A, B6, B12, C, dan D. Tahap-tahap budidaya cabai. 1. Pilih benih cabai berkualitas. Hal pertama yang harus kita perhatikan dalam cara menanam cabai agar cepat berbuah yaitu dengan memilih benih cabai yang berkualitas baik. Kita bisa mendapatkan benih cabai dengan membelinya di toko atau langsung pada petani cabai. Kedua, keluarkan biji cabai dari buahnya. Jika sudah, keluarkanlah biji cabai yang terdapat di bagian dalamnya. Pilihlah biji-biji yang berada di tengah karena itulah biji terbaik dibanding yang berada di kedua ujungnya. 3. Jemur biji cabai. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjemur biji cabai tersebut di bawah sinar matahari.
pastikan untuk menjadikan biji cabai tersebut berada dalam kondisi kering. 4. Seleksi biji cabai. Sebelum melakukan proses semai pada bibit cabai, kita seleksi untuk memilih bibit cabai berkualitas dengan daya tumbuh terbaik dan memisahkannya dengan biji cabai yang tidak cocok digunakan sebagai bibit. Kelima, mulai penyemaian agar bibit cabai cepat bertunas, yaitu dengan menggunakan media semai berupa tanah yang telah dicampur dengan sekam dan pupuk kandang. Keenam, pindahkan ke media tanam. Agar cabai yang kita tanam cepat berbuah, maka kita bisa memilih 2 media tanaman, yaitu pertama media tanam pot dan yang kedua dengan cara hidroponik. Ketujuh, mulai perawatan tanaman cabai. Hal terpenting dalam cara menanam cabai agar cepat berbuah yaitu dengan melakukan perawatan yang tepat. Ini sangatlah penting dan harus Anda ketahui karena hasil panen tergantung pada proses perawatan yang Anda lakukan. Sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinti Indah Permatasari dari semester 1 akan menjelaskan tentang kacang tanah dan manfaat kacang tanah dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Hadian Ibrahim SPMP. Langsung saja ke penjelasannya. Kacang tanah atau yang disebut dengan nama ilmiahnya adalah Arachis hypogae adalah tanaman anggota suku Leguminosa yang dibudidayakan serta menjadi kacang-kacangan kedua terpenting setelah kacang kedelai di Indonesia. Tanaman kacang tanah memiliki ciri yaitu dapat tumbuh setinggi 30-50 cm, bahkan bisa lebih tergantung dari varietas dan kesuburan tanaman kacang tanah. Bunga kacang tanah berbentuk seperti kupu-kupu dengan warna kuning dan mempunyai tangkai yang tumbuh di ketiak daun. Syarat tumbuhnya kacang tanah adalah tanah yang gembur dengan pH 6 sampai 6,5 atau agak lembab. Tanah yang terlalu basah akan menyebabkan akar dan polong busuk, dan sebaliknya, jika tanah terlalu kering akan menyebabkan polong tidak berbentuk. Setelah saya menelusuri perkebunan kacang tanah, ternyata di sini saya menemukan hama yang disebut hama perusak daun, seperti ulat gerayak, kutu daun, penggorok daun, ulat jengkal, serta lalat penggerek batang. Tanaman ini juga menuntut curah hujan yang ideal. Ketinggian tempat yang baik untuk tanaman ini antara 0,5 sampai 500 mdpl. Kacang tanah juga membutuhkan penyinaran matahari penuh. Sebagian besar kacang tanah dapat dipanen setelah 100 hari pasca penanaman. Kacang tanah bisa kamu konsumsi dalam bentuk kering atau rebus. Tak hanya mengenyangkan, kacang tanah juga bermanfaat bagi kesehatan. Ia mampu mengurangi resiko kanker, menjaga kesehatan jantung, dan mengendalikan kadar gula darah. Mungkin videonya dicukupkan saja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.